Dalam melakukan pengambilan contoh sampel geokimia air, terdapat 3 tahapan secara umum. Yang pertama yaitu menentukan titik atau lokasi pengambilan contoh, lalu melakukan pengambilan cuplikan contoh sampel air, dan yang terakhir adalah melakukan penyaringan dan pengawetan contoh cuplikan. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan air dan pengambilan contoh sampel di lapangan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan terdiri dari pH universal, glass beaker, rubber seal, botol isotop, botol HDPE, filter, syringa, dan gayung. Lalu bahan yang diperlukan ada Aquades, larutan seng asetat 2 molar, dan HNO3 atau HCl pekat. Selain itu, terdapat instrumen pendukung seperti sarung tangan lateks dan masker, serta instrumen hanometer. Tahap selanjutnya yaitu menentukan titik lokasi pengambilan contoh. Secara geografis, lokasi pengambilan sampel terletak pada koordinat 49M, 430567 East, dan 9141426 South dengan elevasi sekitar 117 meter di atas permukaan laut. Lokasi pengambilan sampel air geokimia terletak di Sungai Code, Dusun Sendowo, Desa Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan jarak sekitar 500 meter ke arah barat daya dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pengambilan sampel dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020 dengan kondisi cuaca cerah berawan dan suhu udara sekitar 28 derajat Celcius. Setelah sampai di lokasi, selanjutnya kita melakukan pencuplikan sampel air geokimia. Sebelum melakukan pengambilan sampel air geokimia, gelas beker plastik dan gayung harus dibilas menggunakan sampel contoh sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminan yang mungkin akan berpengaruh dalam analisis sampel. Pengambilan sampel kalian harus hati-hati, tetap perhatikan keselamatan walaupun kelihatannya sepele, tapi yang jelas keselamatan itu nomor 1. Diambil sampel air dengan gayung plastik secukupnya dan dibilas 3 kali dengan sampel air yang sama. Sebaiknya, sampel diambil pada kondisi air yang mengalir untuk menghindari terambilnya endapan sedimen ataupun lumpur yang sekiranya mengganggu dalam proses analisis. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam beker plastik untuk diukur sifat fisika dan sifat kimianya. Pengukuran sifat fisika meliputi pengukuran suhu, pemeriksaan warna, bau, dan daya hantar listrik. Sedangkan pengukuran kimia meliputi pengukuran pH dan total padatan terlarut. Untuk pemeriksaan warna, bau, dan rasa, warna air dapat diamati secara visual apakah air tersebut berwarna jernih, coklat, kemerah-merahan, atau warna lainnya. Bau air dapat diperiksa dengan indera penciuman secara langsung apakah air tersebut tidak berbau sulfur, berbau amonia, atau bau tertentu yang khas. Dan untuk rasa air, jika memungkinkan, dapat diperiksa dengan ujung lidah apakah air tersebut tidak berasa asin, pahit, asam, atau kesat. Untuk pengukuran pH, suhu, daya hantar listrik, dan total padatan terlarut dapat digunakan instrumen hanometer dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah merangkai alat. Perlu diperhatikan bahwa cairan dalam penutup ini tidak boleh sampai kering untuk menjaga kestabilan pH agar tetap dalam keadaan standar. Seperti biasa, semua alat harus dibilas sebanyak 3 kali sebelum digunakan. Salah satunya yaitu pada penggunaan gelas beker ini.
Setelah itu, masukkan larutan sampel pada gelas beker. Masukkan sensor ke dalam gelas beker yang terisi larutan sampel. Selanjutnya dilakukan pembacaan terhadap pH, daya hantar listrik, suhu, dan total padatan terlarut yang secara otomatis telah terekam pada alat hanameter. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh pH larutan sampel 7,76, daya hantar listrik 376 mikroohm per cm, suhu 29,7 derajat Celcius, dan total padatan terlarut 189 ppm. Tahap terakhir adalah melakukan penyaringan dan pengawetan sampel air. Untuk tahap penyaringan, dilakukan dengan mengambil larutan contoh menggunakan siringe sampai volume tertentu, kemudian pasang filter di bagian ujung siringe. Hasil larutan sampel yang sudah disaring, kemudian dimasukkan ke dalam botol isotop dan 2 buah botol HDPE masing-masing 25 ml, atau sesuai kebutuhan. Sampel yang dimasukkan ke dalam botol isotop merupakan sampel hasil filtrasi. Kemudian, sampel yang ada pada botol HDPE merupakan sampel yang akan dilakukan pengawetan. Untuk analisis anion seperti fluorida, klorida, bromida, nitrat, dan sulfat, sampel tidak perlu dipreservasi. Untuk analisis kation seperti sodium, potasium, dan kalsium, sampel ditambahkan asam kuat seperti asam nitrat atau HCl sampai pH kurang dari 2. Cara mengetahui pH yaitu dengan membandingkan warna hasil analisis sampel dengan warna pada pH universal sampai didapat kesesuaian. Untuk analisis sulfida, ditambahkan seng asetat 2 molar sebanyak 1 tetes setiap 25 ml sampel. Kemudian, botol sampel yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam kotak pendingin untuk dibawa ke laboratorium. Untuk cadangan, sebanyak 1 liter sampel air dimasukkan ke dalam botol gelas rubber seal.